Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Priyon Saputra dari kelompok 8 sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan kelompok saya yang mempunyai submateri yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan. Baik, anggota pertama saya yaitu Dian Ramawati, yang kedua yaitu Ernandiani Sika Pratiwi, yang keempat yaitu Sriwidianingsih. Baik, saya sebagai moderator akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Yang kita tahu pertama yaitu sistem pemerintahan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia tahun 1949 sampai 1950. Dan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 59, sistem pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1966, dan yang kelima yaitu sistem pemerintahan Indonesia tahun 1966 sampai 1998, dan yang terakhir sistem pemerintahan Indonesia dari 98 sampai sekarang. Baik. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Di mana sejak pertama diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, dan akhirnya sistem pemerintahan di Indonesia ditetapkan atau dikehendaki pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana dasar dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dorongan yang pertama yaitu sesuai dengan aturan peralihan pasal 4, hampir semua kekuasaan negara ada di tangan presiden, sehingga nampak sebagai suatu kediktatoran daripada demokrasi. Yang kedua yaitu untuk menindak atau mengurangi pendapatan sebagian orang, termasuk dunia internasional atau Belanda, yang mempropaganda Indonesia. Indonesia merdeka adalah berkat bantuan Jepang. Dijadikan oleh para kolaborator Jepang yang semestinya diadili sebagai penjahat perang. Hal ini sangat bertolak belakang, makanya hal ini juga mendorong berdirinya sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun yang ketiga yaitu sebagai jalan untuk menarik kelompok yang dipimpin oleh Bung Syahrir bersama-sama kelompok Soekarno, Hatta menghadapi kekuatan lain yang dipimpin oleh Tan Malaka. Bentuk negara pada periode 1945 sampai 1949 ini yaitu republik, sedangkan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan sistem pemerintahannya itu presidensial. Baik, yang kedua yaitu pada tahun 1949 sampai 1950, sistem pemerintahan di Indonesia. Yaitu Indonesia pada saat itu menganut paham federal atau serikat, di mana politik di Indonesia bergantung pada pemerintah di wilayah-wilayah di bagian Indonesia. Pemerintah turut mengalami pergeseran sistem parlementer, mulai masuk menjadi Indonesia yang sangat liberal pada saat itu. Periode 1949 sampai 1950 disebut juga konstitusional Undang-Undang Dasar RIS. Negara dengan sistem ini sangat menganut parlementer murni, karena dapat memaksa kabinet atau menteri itu untuk mundur. Maka dengan itu Indonesia tidak bisa menjadi
Indonesia liberal atau sistemnya liberal itu secara utuh. Baik, selanjutnya itu sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 1959 akan disambung oleh Dian Ramawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan 1950 sampai dengan 1959 ini adalah bentuk kesatuan merupakan bentuk negaranya dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Konstitusinya adalah UUD 1950 dan periode 1950 sampai 1959 yaitu masa UUD 1950 yang menjalankan secara penuh sistem parlementer. Sistem parlementer ini menetapkan bahwa kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau jika di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal ini terjadi agar proses check and balance terjadi. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai dengan 1966, di mana pada sistem pemerintahan Indonesia ini merupakan dikenal sebagai Orde Lama. Lama periode pada masa pemerintahan ini adalah 7 tahun, yaitu mulai dari tanggal 5 Juli 1959 sampai pada tanggal 22 Februari 1966. Bentuk negara pada masa ini adalah kesatuan, yang memang dari dulu Indonesia berpegang erat pada bentuk negara kesatuan. Sistem pemerintahannya yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial, dan pada masa ini juga digunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan yang menjabat sebagai presiden dan juga beserta wakilnya adalah Soekarno dan Hatta. Sistem pemerintahan Indonesia 1959-1966 ini dikenal juga dengan masa demokrasi terpimpin, di mana seluruh keputusan pemikiran itu berpusat pada pemimpin negara. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia tahun 1966 sampai dengan 1998. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini di 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintah Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Dalam sistem pemerintahan masa baru, kan perampingan partai-partai politik sehingga hanya menjadi 3 partai, yaitu Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Perjuangan Indonesia atau PDI. Golkar menjadi mayoritas tunggal yang selalu menangkan masa baru. Tampak pada masa Orde Baru yaitu bahwa lembaga kepresidenan yang sangat besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss. Ya, pada tahun 1900 sistem pemerintahan pada masa ini itu dikenal dengan istilah reformasi. Sistem pemerintahan ini bermula sejak runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru, yaitu pada tanggal 21 Mei 1999. Pada saat dan adalah Undang-Undang Dasar 1940. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan dan tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Transisi ini dirumuskan dalam yang disetujui oleh parlemen dan disahkan. Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah.
Kemudian saya akan menjelaskan beberapa peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan. Yang pertama itu ada lembaga kekuasaan legislatif, yang pertama itu MPR. Di sini MPR memiliki tugas yang pertama itu menetapkan undang-undang dasar, mengubah undang-undang dasar, garis besar haluan negara, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian lembaga yang kedua itu adalah DPR. Beberapa tugas DPR itu memberikan pertimbangan kepada dan konsul, mengharuskan dan pembentukan undang-undang, memberikan pertimbangan kepada presiden terkait negara. Kemudian lembaga yang ketiga itu DPD. DPD di sini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, memberi usulan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan terkait anggota BPK, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sriwidianingsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden, yang mana dalam memerintah negara dibantu. Selain itu, kinerja dari Presiden dan Wakil Presiden juga dibantu Kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dibawahi departemen maupun non-departemen sesuai dengan bidangnya. Berikut merupakan peran Presiden sebagai lembaga dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1. Mengajukan kepada DPR yaitu Pasal 5 Ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang yaitu Pasal 5 Ayat 2. Selanjutnya yaitu lembaga kekuasaan yudikatif dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang dipegang oleh lembaga-lembaga peradilan seperti MK, Mahkamah Konstitusi, MA, Mahkamah Agung, dan KY, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga tersebut juga berperan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang mana peran-perannya terdapat dalam UUD 1945, yakni yang pertama yaitu MK, Pasal 24C ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas-tugas MK yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Meliputi MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutuskan pembubaran sebagai negara karena lembaga satu ini berperan keuangan negara. Ketiga yaitu KPU. Selain BPK, lembaga dalam kedaulatan rakyat lain adalah KPU dan Mandiri. Peran PKPU sebagai lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat terdapat dalam UUD 1945 Pasal 22E yang meliputi yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang pesertanya berupa partai politik. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD di mana pesertanya adalah perseorangan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD yang pesertanya adalah partai politik. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.